Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 4, hari pertama di sarang macan. Hani mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi Notes. Hal pertama yang perlu kamu ketahui, Hansel sangat tidak suka jika ada yang menatapnya dengan tatapan iba, kasihan, dan sebagainya. Dia akan langsung mengamuk detik itu juga jika kamu ketahuan sedang menatapnya dengan tatapan-tatapan seperti itu. Alex mulai menjelaskan. Lalu aku harus menatapnya dengan tatapan yang bagaimana? Tanya Hani bingung. Pura-pura saja tidak peduli. Dia tak mau dikasihani, maka kau jangan mengasihani dia. Dia ketus, kau harus lebih ketus dan selalu cuek dengan kata-kata pedas yang ia lontarkan. Jawab Alex menjelaskan. Aku bukan manusia seperti itu, Al. Hani sedikit merasa keberatan. Kalau begitu, belajarlah menjadi manusia cuek mulai sekarang. Kau harus selalu di samping Hansel saat pria itu terjaga. Tapi kau juga harus bersikap pura-pura tak peduli kepadanya. Dia memberi perintah, kau laksanakan. Kalau dia tidak memberi perintah atau meminta bantuan, jangan coba menjadi malaikat yang selalu ingin menolongnya. Dia akan langsung mengamuk. Imbuh Alex panjang lebar. Kenapa sifatnya bisa aneh begitu? Apa dia mengidap kelainan jiwa? Tanya Hani tak mengerti. Tidak, dia sebenarnya masih waras. Hanya saja dia sedikit tertekan dengan perubahan fisiknya yang drastis. Dulu dia pria sempurna, dan sekarang tiba-tiba dia menjadi seorang pria cacat yang harus bergantung pada kursi roda. Kau pasti paham bagaimana perasaannya. Jelas Alex sekali lagi. Hani hanya manggut-manggut seolah paham. Tapi kau tenang saja, Hansel adalah pria yang baik. Jika kau berhasil mengambil hatinya dan menjadi sahabat untuknya. Imbuh Alex lagi yang seakan memberikan angin segar untuk Hani. Baiklah, aku paham. Tukas Hani pada akhirnya. Alex sudah beranjak berdiri dan hendak keluar dari kamar Hani. Oh ya, Al, soal cuti 2 kali sebulan itu. Hani sedikit ragu untuk melanjutkan kalimatnya. Kau akan mendapatkannya, Hani. Tapi saranku kau jangan ambil cuti dulu bulan ini, mengingat kau baru mulai bekerja. Bulan depan aku akan membantumu bicara pada Auntie Ira tentang cuti itu. Ujar Alex yang seakan paham dengan pertanyaan dari Hani. Hani mengangguk cepat. Baiklah, terima kasih untuk semuanya, Al. Ucap Hani tulus. Sama-sama, istirahatlah, besok kau baru mulai bekerja. Pungkas Alex sebelum benar-benar keluar dari kamar Hani. Hani menutup pintu kamarnya, dan segera melepas kardigan yang sedari tadi ia kenakan. Hani merebahkan sejenak tubuhnya yang lelah di atas kasur. Wanita itu meraih ponselnya dan membuka beberapa pesan yang masuk. Hanya ada pesan dari perawat yang menjaga Bu Halimah. Perawat tersebut mengirimkan foto terbaru dan semua hal mengenai perkembangan kondisi Bu Halimah. Setidaknya Hani bisa bernafas lega dan bekerja dengan tenang di sini. Sudah ada orang baik yang akan menjaga sang ibu 6 bulan ke depan. Tapi Hani tetap berharap kalau si tuan muda Hansel tersebut akan pulih dari kelumpuhan lebih cepat. Jadi Hani juga bisa lebih cepat pulang dan berkumpul kembali dengan sang ibu. Mata Hani terasa berat sekarang. Semalaman Hani tak dapat memicingkan matanya. Dan sekarang Hani benar-benar mengantuk. Sebaiknya Hani tidur dan beristirahat sekarang. Menjelang sore, Hani terbangun karena mendengar pintu kamarnya diketuk dari luar. Buru-buru Hani membuka pintu kayu kokoh tersebut. Ada seorang pelayan yang membawa setumpuk baju di tangannya.
Selamat sore, Nona. Saya mengantar seragam untuk Anda. Ujar pelayan tersebut dengan senyuman ramah. Hani balas tersenyum dan menerima tumpukan baju seragam berwarna merah muda tersebut. Terima kasih banyak. Jawab Hani ramah. Saya juga membawakan makan siang untuk Anda, Nona. Sedikit terlambat sepertinya. Ujar pelayan itu lagi sedikit terkekeh. Jangan memanggilku Nona, bukankah kita sama-sama pelayan di rumah ini? Ujar Hani dengan nada sungkan. Siapa namamu? Tanya Hani lagi. Saya Wanda, dan maaf, kata nyonya kami harus memanggil Nona Hani karena Nona adalah perawat pribadi untuk Tuan Muda. Jawab Wanda seraya menunduk. Begitu, ya, baiklah, terima kasih, Wanda. Hani mengambil alih troli berisi makanan dari tangan Wanda dan membawanya masuk ke kamar. Saya permisi, Nona Hani. Selamat makan. Pamit Wanda seraya berlalu dari hadapan Hani. Hani kembali menutup pintu kamarnya dan segera menyantap makanan yang tadi dibawakan oleh Wanda. Perut Hani memang sudah keroncongan sedari tadi. Suara alarm yang memekakkan telinga terdengar dari nakas di samping tempat tidur Hansel. Segera Hansel mematikan jam yang menjadi sumber suara bodoh tersebut. Hansel yang baru membuka matanya sedikit terkejut saat mendapati seseorang yang sudah dengan lancang menyibak tirai yang menutupi jendela besar di kamarnya. Siapa orang tidak tahu diri yang sudah lancang masuk ke kamarnya pagi-pagi begini? Selamat pagi, Tuan Muda. Anda sudah bangun? Sapa wanita itu seraya meletakkan segelas air putih di atas nakas di samping tempat tidur Hansel. Kau siapa? Tanya Hansel galak. Pria itu memandang Hani dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan tidak suka. Saya Hani, perawat baru Anda. Jawab Hani dengan nada tegas. Hansel menatap sekali lagi pada Hani yang mengenakan seragam perawat berwarna pink. Terlihat masih muda, sangat berbeda dengan perawat-perawat Hansel sebelumnya. Hansel meneguk air putih di dalam gelas yang tadi dibawakan oleh Hani hingga tandas tak bersisa. Anda ingin sarapan sekarang, atau nanti setelah mandi? Tanya Hani dengan nada sopan. Javon sudah datang? Hansel balik bertanya. Belum, mungkin sebentar lagi. Jawab Hani seraya berjalan ke pintu kaca besar yang ada di sisi kamar Hansel. Hani membuka pintu tersebut agar udara pagi masuk ke dalam kamar yang terasa pengap ini. Kau sedang apa? Tanya Hansel dengan nada ketus tak suka. Membuka pintu agar udara pagi yang segar masuk ke kamar Anda, Tuan Muda. Jawab Hani tersenyum tipis. Aku tidak butuh udara segar. Tutup kembali pintu itu. Perintah Hansel seraya menunjuk ke arah pintu yang kini terbuka lebar. Hani tak menjawab dan segera menutup kembali pintu kaca tersebut. Aku ingin sarapanku. Perintah Hansel lagi. Anda ingin makan di atas tempat tidur? Tanya Hani sedikit ragu. Memangnya kau bisa memindahkanku, jika aku ingin makan di meja yang ada di sana itu? Sergah Hansel seraya menatap Hani dengan tatapan meremehkan. Bukankah ada kursi roda yang akan membantu Anda menuju ke meja yang di sana? Hani mendorong kursi roda milik Hansel dan mendekatkannya ke ranjang Hansel. Bagaimana kau akan memindahkanku ke atas kursi roda itu? Kau akan menggendongku? Cecar Hansel dengan seringai mengejek. Mungkin saya bisa mencoba memindahkan Anda perlahan. Jawab Hani sedikit ragu. Aku bukan kelinci percobaan, bawakan saja sarapanku ke sini. Perintah Hansel dengan nada galak. Hani tak menjawab lagi dan segera mendorong troli berisi makanan ke dekat ranjang Hansel.
Hani membuka meja lipat kecil dan meletakkannya di hadapan Hansel. Anda mau makan yang mana, Tuan? Tanya Hani cepat. Ada begitu banyak makanan di troli tersebut. Hani sendiri tidak tahu yang mana kesukaan Hansel. Tidak ada yang memberitahu Hani sebelumnya. Kau perawat pribadiku tapi kau tidak tahu sarapan apa yang biasa aku makan, dasar tidak berguna. Bentak Hansel dengan nada kasar. Hani hanya diam menunduk seraya merutuki kebodohannya. Kenapa Hani tidak bertanya pada Alex atau pelayan yang lain tentang hal kecil ini? Pagi, Hans, kenapa kamu sudah marah pada perawat cantikmu, hari masih pagi? Javon yang baru datang menyapa Hansel dan bersikap sok akrab. Cantik tapi tidak berguna, untuk apa dipekerjakan? Sahut Hansel ketus. Baiklah, sebaiknya kau mandi dulu agar kepalamu ini sedikit dingin. Saran Javon seraya terkekeh. Pemuda itu memindahkan tubuh Hansel ke atas kursi roda lalu mendorongnya masuk ke kamar mandi. Tak berselang lama, Javon kembali lagi dan menghampiri Hani yang masih berdiri di dekat troli yang berisi makanan. Rak paling atas, itu semua adalah makanan kesukaan Hansel. Kau tata saja di atas meja yang di sana. Ujar Javon memberi arahan. Hani mengangguk cepat. Terima kasih, Jeff. Ucap Hani tulus. Javon hanya mengacungkan jempolnya dan segera masuk kembali ke kamar mandi. Hani sudah selesai menyiapkan sarapan Hansel, saat Javon mendorong keluar kursi roda Hansel dari kamar mandi. Ponsel Javon berbunyi. Dengan segera pemuda itu mengangkatnya. Javon berbicara serius di telepon entah dengan siapa. Jeff. Tegur Hansel galak karena dirinya merasa diabaikan oleh Javon. Javon mengambil baju Hansel dari dalam lemari dengan cepat dan memberikannya pada Hani. Tolong aku. Pinta Javon memohon. Hani memasang raut wajah bingung. Salah satu pasienku mengalami insiden. Aku harus ke sana secepatnya, Hans. Ucap Javon dengan raut wajah bersalah. Hani akan membantumu memakai baju. Aku harus pergi sekarang. Imbuh Javon lagi seraya keluar dari kamar Hansel. Dalam waktu sekejap Javon sudah tak terlihat lagi. Dan kini hanya ada Hani yang berdiri melongo dan Hansel yang masih di tempatnya semula. Kau sedang apa? Cepat pakaikan bajuku, aku sudah kedinginan. Gertak Hansel pada Hani yang masih berdiri mematung. Hani tergagap. Wanita itu segera mendekat ke arah Hansel yang kini bertelanjang dada dan hanya mengenakan handuk di bagian bawah tubuhnya. Hani benar-benar harus menelan salivanya berulang kali karena gugup. Hani sedikit salah tingkah saat hendak memakaikan baju ke tubuh Hansel. Wanita itu mengambil celana selutut milik Hansel dan segera memakaikannya dari bagian kaki. Apa yang kamu lakukan? Gertak Hansel sekali lagi. Memakaikan Anda baju. Jawab Hani tergagap. Lepaskan dulu handuk bodoh ini, sebelum kau memakaikan celanaku. Sergah Hansel dengan nada galak. Apa? Apa pria ini juga akan menyuruhku memasangkan celana dalamnya? Hani hanya bergumam dalam hati. Hani memegang ujung handuk yang membalut bagian bawah tubuh Hansel dengan sedikit ragu. Namun jika Hani tak segera melaksanakannya, si tuan muda temperamental ini pasti akan kembali mengomel. Baiklah, pejamkan saja matamu, Hani. Anggap saja kau sedang melihat milik Raymond. Bukankah kau sudah sering melihatnya? Pasti bentuknya juga tidak jauh berbeda. Hani membuka handuk Hansel dengan cepat. Ternyata sudah ada celana boxer di dalam sana. Hani sedikit bernafas lega sekarang. Dengan cepat dan cekatan Hani memakaikan celana Hansel. Setelah itu Hani juga memakaikan kaos ke tubuh Hansel.
Baiklah, sekarang tuan muda itu tak lagi bertelanjang dada. Hani benar-benar bisa bernafas lega sekarang. Cekatan sekali, apa kau sudah sering melakukannya pada pria lain? Gumam Hansel dengan seringai mengejek. Pria itu mendorong kursi rodanya ke arah meja yang berisi sarapan. Hani hanya diam dan segera mengembalikan handuk yang tadi dipakai Hansel ke dalam kamar mandi. Hani, panggil Hansel setengah berteriak. Hani segera keluar dari kamar mandi dan sedikit gelagapan. Apa kau pingsan di kamar mandi? Tanya Hansel ketus. Maaf, Tuan. Jawab Hani tertunduk. Duduk. Perintah Hansel seraya mengendikkan dagunya ke kursi kosong di sebelahnya. Hani tak mau membantah ataupun berdebat dengan pria emosian ini. Jadi Hani memilih untuk menurut dan segera duduk. Hansel menyodorkan beberapa makanan yang tidak ia makan ke hadapan Hani. Makan dan habiskan. Perintah Hansel masih dengan nada yang galak. Hani terdiam. Yang benar saja, makanan ini banyak sekali dan Hani harus menghabiskan semuanya. Apa tuan muda temperamental ini mau membuat Hani mati kekenyangan? Makan cepat, apa kau tidak punya telinga? Sergah Hansel lagi yang sepertinya ingin meledak. Entah ada masalah apa dengan pria aneh ini. Apa tidak bisa jika dia tidak berteriak atau marah barang sedetik saja? Hani meraih sendok di hadapannya dan mulai menyuapkan makanan yang disodorkan oleh Hansel ke mulutnya. Hani makan sedikit cepat, berharap makanan ini akan secepatnya habis. Makanlah pelan-pelan, kau seperti gadis miskin yang tidak pernah makan makanan enak saja. Tegur Hansel seraya mengusap makanan yang belepotan di sudut bibir Hani. Tentu saja Hansel melakukannya dengan kasar. Javon benar. Hani benar-benar harus kuat mental menghadapi pria temperamental dan emosian ini. Semoga Hani tidak mati muda dan terkena serangan jantung. Hanya karena menjadi perawat pribadi dari tuan muda Hansel yang terhormat. Hansel terus saja memperhatikan saat Hani menyuapkan makanan demi makanan ke dalam mulutnya. Tentu saja hal ini membuat Hani merasa risih dan tidak nyaman. Tapi Hani bisa apa memangnya? Tuan muda ini yang berkuasa di kamar ini, dan Hani hanya seorang perawat sekaligus pelayan yang harus menurut. Agar Tuan Hansel yang terhormat ini tidak marah atau mengomelinya. Sudahlah. Sebaiknya Hani cepat-cepat menghabiskan makanan yang tak kunjung habis ini. Besok Hani akan berpesan pada Wanda agar mengurangi porsi makanan Tuan Hansel. Jadi Hani tidak perlu tersiksa saat harus menghabiskan sisa makanan dari tuan muda yang terhormat ini. Menyebalkan. Selamat pagi. Sapa Alex yang baru saja masuk ke kamar Hansel. Pria itu terlihat menenteng tas kerja warna hitam. Pagi, Alex, kau membawa yang aku minta kemarin? Tanya Hansel seraya mendorong kursi rodanya mendekat ke arah Alex. Hani buru-buru bangkit dari duduknya dan membantu mendorong kursi roda Hansel. Tuan muda tersebut menoleh ke arah Hani dan memberikan sebuah tatapan tajam. Makananmu sudah habis? Tanya Hansel. Saya sudah kenyang, Tuan. Jawab Hani cepat. Habiskan makananmu. Perintah Hansel galak. Hans, jangan memaksanya. Alex menegur Hansel yang kasar terhadap Hani. Alex membunyikan lonceng yang ada di atas nakas. Hani sungguh tidak tahu apa fungsi dari lonceng tersebut. Seorang pelayan datang ke kamar Hansel dengan tergopoh-gopoh. Ada yang bisa saya bantu, Tuan Alex? Tanya pelayan tersebut sopan. Tuan muda sudah selesai sarapan. Bawa keluar troli itu.
Perintah Alex seraya menunjuk ke arah troli makanan. Pelayan tadi hanya mengangguk dan dengan cepat membawa keluar troli tersebut. Hansel masih menatap tajam pada Alex. Jangan mengajariku, aku yang membayar gadis ini untuk menjadi pelayan dan perawat pribadiku. Sergah Hansel mencari pembenaran. Tapi kau tidak perlu juga memaksanya melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, Hans. Sahut Alex yang tidak mau kalah. Memangnya kau siapa? Kenapa sok-sokan membela dia? Apa kau suaminya? Bersambung.